Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serambi Borobudur. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat memperkenalkan wisata desa yang ada di Tepur Sari, yaitu Taman dan Kolam Renang Sebangkong, di mana tempat tersebut adalah menyuguhkan kolam renang dan juga wisata alam, pemandangan yang sangat sejuk sekali, nuansa pedesaan, nuansa alam yang masih asri. Seperti apa lokasinya? Yuk kita lihat di tempat sana. Dengan pengelola BUMDes Lembah Sebangkong, seperti apa proses pembangunannya, proses pengenalannya ke masyarakat dan sebagainya. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Untuk Taman Lembah Sebangkong itu kan katanya didirikan 2019, pernah jalan dan kena pandemi. Apakah seperti itu Mas ceritanya? Iya betul. Jadi sejarahnya dulu kami atas nama BUMDes ya. Iya BUMDes. Perkenalkan, saya Prastio Nugroho sebagai Ketua BUMDes Tirta Sari, Desa Tempur Sari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Salah satu unit usaha di BUMDes itu adalah Taman Wisata Lembah Sebangkong. Jadi kalau BUMDesnya sendiri berdiri tahun 2017. 2017 sudah berdiri. Ya, kemudian kita habis itu membuat konsep-konsep pengembangan di desa. Akhirnya muncul kesepakatan kita membuat taman. Oh gitu. Nah, tahun 18 itu mulai kita godok pematangan, kemudian 19 kita secara fisik dimulai pembangunannya. Nah, di tahun 2019 pertengahan sampai awal 2020 itu sudah ramai Mas. Di sini sudah ramai. Mungkin kalau teman-teman nonton konten YouTube yang lain, itu ada tahun-tahun segitu, mungkin di search Lembah Sebangkong banyak video-video itu. Dan memang sudah cukup dikenal di kawasan Magelang, terutama Magelang Timur. Beberapa kecamatan sampai Magelang Kota. Waktu itu sampai pengunjung itu kira-kira 2000 orang per bulan itu sudah. Per bulannya sudah masuk ke sini. Lumayan. Kemudian tiba-tiba bulan Maret atau apa itu ya, Covid. Ya awal-awal tahun 2020 itu ya. 2020 kemudian ada penutupan dan lain sebagainya. Peraturan PPKM dan sebagainya itu. Terus lockdown itu. Iya ada lockdown itu tadi. Kita masih survive waktu itu, kita sebenarnya masih mau survive, kita operasionalkan beberapa teman, ada pengurangan karyawan. Untuk harapannya Covid itu ya paling berjalan beberapa bulan aja lah, mungkin nggak harapannya malah tahunan itu ya kemarin sampai itu. Sampai setahun mungkin kita udah akhirnya nggak kuat Mas ngopeni karyawan dan terus mangkrak di sini. Berarti sempat ada inovasi supaya wisata ini tetap bertahan, akan tetapi tetap tidak mampu gitu ya. Tumbang juga. Cuman untuk kali ini grand opening yang kali ini ada pembangunan yang baru enggak terkait dengan kolam renang ini? Ada hal yang baru untuk ditampilkan ke masyarakat enggak? Nantinya ada. Jadi kalau kemarin itu konsepnya hanya di kolam, segmennya untuk anak dan beberapa keluarga gitu ya. Jadi untuk menikmati suasana, kita ada beberapa wahana foto. Kemudian kolam renang untuk anak. Tapi untuk konsep yang sekarang pembaruan, renew Lembah Sebangkong itu kita perubahan konsepnya di ini. Jadi kita nanti akan tematis saja. Biasanya kita mendatangkan segmen untuk anak sekolah ya, mungkin di kolam maupun outbound. Kemudian nanti untuk ada aula itu nanti bisa digunakan untuk
reuni, rapat, untuk atau acara-acara acara formal maupun non ya. formal. Bahkan mungkin nanti kawasan ini bisa jadi tempat resepsi outdoor ya. Kita gitu. fleksibel aja. Iya. Terus juga mendatangkan mungkin komunitas-komunitas hobi misalnya otomotif. Betul. Kadang sekarang ada yang baru tren juga kayak glamping atau apa, kita sediakan tempat maupun ya tergantung keinginan paketnya, mau dengan menginap dengan tenda atau bawa tenda sendiri atau seperti apa, itu nanti kita siapkan. Kita siapkan paketnya juga gitu. Kalau untuk lokasinya tersebut bisa searching di Google Map? Bisa, ada? Sudah ada. Searchingnya apa itu? Taman Wisata Lembah Sebangkong. Taman Lembah. Langsung ke sini sudah, dari sejak tahun itu sudah kita buatkan titik di map. Ya, teman-teman kalau mau berkunjung ke Lembah Sebangkong langsung cari aja Google Map, ada. Klik nanti di deskripsi akan dicantumkan Lembah Sebangkong, itu nanti langsung sampai di sini. Untuk tiket masuknya sendiri berapa, Mas? Sampai saat ini masih tetap seperti dulu Rp5.000. Rp5.000. Dengan Rp5.000 bisa refreshing, bisa menghilangkan penat harian, kesibukan dan sebagainya. Untuk target sasarannya itu untuk dewasa atau umum atau hanya anak-anak atau seperti apa, Mas? Ya seperti saya sampaikan tadi, untuk wisata secara fisik sendiri anak-anak sebenarnya nggak terlalu jauh dari kota Magelang itu kan paling sekitar 10 kilo. 10 kiloan ya. Tempatnya tuh tapi di sini langsung udah kayak benar-benar di alam. Iya. Wisata yang cocok untuk nyantai lah istilahnya. Betul. Untuk BUMDesnya tersebut kan tadi disampaikan bahwasanya di sini BUMDes apa Tirtasari. Nah, itu unit yang sudah bergerak ada berapa unit mungkin, Mas? Ya, untuk sementara ini masih 2 saja, taman wisata dan penyediaan air bersih untuk warga. Jadi makanya kenapa kita pakai nama Tirta, karena memang ada urusan sama air. Di sini ada urusan sama air. Iya. Penyediaan air bersih untuk warga. Di warga juga air bersih gitu ya. Iya. Kalau di sini apakah potensi air itu sangat mudah, Pak? Karena kok konsepnya ingin membangun wisata itu kolam renang, terus juga ke masyarakat juga air bersih dan seperti itu. Apakah sangat mudah? Sebenarnya justru itu yang menjadi tantangan kita. Dulu desa Tempur Sari itu menjadi desa yang agak kesulitan dalam tanda kutip dengan air. Makanya kita justru berangkat dari keterbatasan itu, kita munculkan tantangan. Dan akhirnya untuk air bisa kita carikan solusi. Berawal dari keprihatinan sebenarnya, kita sulit air gitu. Dari masalah jadi potensi gitu ya. Kalau dulu itu seberapa pengaruh, karena dulu kan pernah rame nih, masyarakat itu efek di masyarakat itu seberapa pengaruh? Ada UMKM di sini atau seperti apa? Ya, jadi untuk yang pertama yang terdampak langsung itu jelas pengusaha warung. Warung itu kita juga sediakan tempat khusus. Di sini sudah ada tempat-tempat untuk warga, dan memang aturannya kita hanya khusus warga desa yang boleh berjualan. Gitu. Iya. Kemudian BUMDes itu sudah bermanfaat untuk masyarakat. Terus yang kedua juga secara langsung ya karyawan sendiri, kita harus diaturan, harus warga desa sendiri. Gitu. Kalau untuk karyawannya kemarin sebelum pandemi itu ada sekitar berapa orang? Ada 11 sampai 13 orang waktu itu. Total ya bisa 13 orang. 13 orang ya. Berarti ya cukup ramai juga karena sudah berani mempekerjakan orang 13 itu kan. Kalau omset dulu sebelum pandemi itu mungkin per minggu atau per hari itu omsetnya kisaran berapa, Mas? Kalau dihitung per bulan ya, biasanya kita hitungnya per bulan ya sekitar hampir 15 juta. 15 juta. 10 sampai 15 gitu. Berarti sudah sangat bagus sekali ya. Maksudnya sudah bisa mengangkat mengurangi angka pengangguran, mengangkat ekonomi di desa, itu sudah cukup berjalan. Karena pandemi itu sangat berasa sekali dampaknya ya, Mas ya. Kita dipukul habis sampai habis-habisan ya. Kalau mungkin teman-teman lihat 2 bulan yang lalu lah di sini itu benar-benar kayak memprihatinkan. Saya sendiri sering kita dulu memulainya dengan susah payah. Tiba-tiba sekarang habis kayak gitu ya. Tapi ini mulai pelan-pelan dibantu. Tentunya kita sebagai BUMDes itu kan anaknya desa ya. Iya, betul. Pemerintah desa juga support penuh untuk acara grand opening kali ini. Bahkan tidak cuma desa, tapi juga beberapa stakeholder yang lain kayak perguruan tinggi,
Unima, Untidar, ada juga dari pemerintah kabupaten itu juga support untuk acara hari ini. Berarti untuk opening kali ini banyak sekali tamu yang diundang untuk menyaksikan dan untuk menghadiri tersebut. Banyak dari pemerintah desa Sekecamatan Candimulyo ada, kemudian Dinas Pariwisata, Dinas Dispermades. Oh, Dispermades juga diundang juga. Kepala dinas diundang, kemudian kepala bagian umum. Di samping Forkopimcam jelas ya. Oh iya. Kemudian perguruan tinggi, kemudian ini ada perpisahan KKN dari UIN Salatiga. Oh, dari Salatiga. Ini berarti sekalian perpisahan, sekalian opening lokasi wisata. Desa Tempur Sari kan didampingi dari Unima dan Untidar dalam sebuah program selama 3 tahun. Nah, ini juga support di sini juga. Kembali lagi ke proses awal tadi, dulu itu waktu di sini kan kesulitan air ya disampaikan seperti itu. Terus yang menggagas itu siapa, Mas? Apakah dari komunitas pemuda yang resah akan lokasi? Ada semacam kebetulan yang beruntun gitu. Jadi dulu awalnya kami mendapat bantuan sumur bor dalam dari Badan Geologi di dekat sini lokasinya. Kemudian pada waktu peresmian itu Pak Camat waktu itu menyampaikan di sini tuh view-nya bagus sekali gitu kan. Saya pengen suatu saat kesini lagi itu di sini sudah jadi objek wisata. Oh gitu. Nah, itu menginspirasi kami generasi muda waktu itu untuk mewujudkan dan membuat konsep-konsep seperti apa. Sekalian dengan yaitu ada air, ada pancingan seperti itu, tantangan juga. Akhirnya kita punya visi yang sama gampangannya teman-teman nongkrong anak-anak muda. Dan itu disampaikan ke pemerintah desa dapat dukungan penuh, siap oke gitu kan. Karena memang ya kedepannya untuk kemandirian desa tetap betul. Dengan menaikkan PADES-nya biar nanti masyarakat desa juga langsung bisa menikmati hasilnya dari BUMDes-nya tersebut. Berarti ini support dari desa itu full ya dari awal itu dari pembangunan pertama sampai saat ini itu pakai dana desa dan itu sangat sinkron gitu ya dari pemerintah desa, masyarakat desa dan pengelola BUMDes itu sevisi dan sinkron lah intinya ya tujuannya gitu. Ya, buktinya nih tadi Mas, tanah ini juga milik pemerintah desa kan, tanah kas desa. Keseluruhan ini? Iya. Bahkan nanti pengembangan di sana akan jadi kebun buah Mas. Rencananya seperti itu. Buah yang cukup mungkin 3 sampai 5 hektar itu ada itu. Rencananya mau ditanamin buah apa itu, Mas? Untuk agro apa mungkin atau apa? Ya kelengkeng durian, yang pertama durian. Oh, karena wisata brandnya Candimulyo. Iya, betul. Sangat menghindari itu. Dan justru jadi itu brand yang nggak bisa direbut kecamatan lain. Betul. Meskipun itu Nun Sewu kecamatan tetangga punya durian. Iya. Ketika dibawa di sini ya jadi durian Candimulyo. Iya. Memang itu jadi brand kami. Ya itu durian, kemudian ada nanti kelengkeng juga, ada alpukat. Nanti konsepnya juga agrowisata, petik-petik buah. Kalau fasilitas yang ada ini sekarang itu sudah ada apa saja? Di sini sudah ada aula tempat pertemuan, toilet untuk dan tempat bilas kolam renang, ada warung. Berarti ya sudah cukup lah untuk jika berwisata di sini tidak usah khawatir dengan tempat mau kencing, tempat mau makan, tempat mau bilas itu sudah full dan tersedia. Dan itu hanya Rp5.000 saja. Bisa menikmati semuanya, menikmati alamnya, menikmati kejernihan airnya, menikmati masakan lokal di Desa Tempur Sari dan sebagainya. Teman-teman harus datang ke sini biar tidak penasaran. Gitu ya, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Mas, selama perjalanan dari 2019 sampai 2023 ini kan sudah beberapa tahun ini, perjalanan yang paling berat itu di mana? Di waktu pandemi kah? Di waktu menggagasnya atau kapan itu? Waktu sulit di prosesnya ini? Suka duka ya. Paling sulit pertama jelas pada waktu istilahnya babat alas Mas. Babat alas itu kita harus bisa meyakinkan ke seluruh elemen di desa ini akan kita rubah. Yang dulu gampangannya ini mungkin cuma ditanami ya bisa mungkin kayu atau apa kebun itu kan kurang produktif sebenarnya. Untuk meyakinkan ke semua elemen masyarakat dari lembaga desa maupun masyarakat secara umum itu kan tidak mudah. Kemudian yang kedua tentang
permodalan. Waktu itu juga dengan keterbatasan dana desa kita nyicil kayak gitu akhirnya bisa terpenuhi. Dan yang paling berat kita rasakan sesama teman-teman itu di awal jelas belum ada rupiahnya. Oh iya, masih berjuang gitu. Masih berjuang. Itu paling berat. Terus yang fase kedua yang lebih berat juga, dan ya kalau susah juga ngomongkan bobot yang lebih berat dan iya. Sama-sama ini titik berat ini. Jadi di sini sudah ada untuk konteks pandemi ya. Di sini sudah ada. Untuk memulai lagi itu orang sudah ada rasa pesimis, ya, ada rasa betul. Sorayo. Mentalnya sudah down itu ya, Mas. Sudah down. Mungkin tempat-tempat wisata lain yang sudah memulai tapi tidak bisa seperti semula. Iya. Tapi kita tetap optimis saja. Optimis. Karena memang kebangkitan pariwisata kita yakini sudah mulai, dan sekarang PPKM sudah dihilangkan, sudah dicabut, dan kayak ada euforia dari masyarakat untuk berwisata. Betul. Bahkan kemarin Pak Presiden Joko Widodo juga menyampaikan wisata desa jangan sampai berhenti, bangkit lagi. Harus tetap semangat. Ya. Cobaan terberat sudah dijalani yang kemarin-kemarin, besok tinggal jalan lurus menuju kejayaan. Siap. Nah, itu teman-teman ngobrol kita dengan Bapak Prasetyo, pengelola BUMDes Tirtasari. Tadi sudah disampaikan seperti apa konsep yang bisa dinikmati oleh teman-teman semua, dan apa fasilitasnya tadi sudah disampaikan. Dan sekali lagi, nikmatilah wisata alam yang ada di sini. Dengan Rp5.000 Anda bisa mendapatkan banyak hal yang ada di sini. Satu lagi Mas. Iya. Satu lagi terakhir. Satu lagi. Ya. Semacam ya closing statement lah. Closing statement. Kami harap apa yang kami lakukan bisa ditiru teman-teman lain, teman-teman desa lain di Kecamatan Candi Mulyo. Silakan kita berkoneksi untuk bisa membesarkan kawasan kita, harus bisa bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, mantap. Nah, itu jangan lupa like, comment, subscribe video tersebut, dan jangan lupa kunjungi lokasi Lembah Sebangkong. Saya Yitno pamit, Prasetyo pamit. Thank you.